Hai, perkenalkan nama saya Winitino Esterina, NPM 3062156143 dari Prodi PGSD. Di sini kita akan bersama-sama menganalisis kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, teori belajar kontraktivisme, teori belajar gestalt, teori belajar kecerdasan ganda, teori belajar sosial, teori belajar sosiokultural Vygotsky. Baik, yang pertama kita akan menganalisis teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik itu? Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dalam buku teori belajar dan konsep mengajar 2002 dijelaskan kalau teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang fokus pada perubahan perilaku siswa akibat adanya pengaruh dari luar dan stimulus. Jadi, siswa dianggap sudah belajar tentang suatu hal ketika terlihat perbedaan pada perilakunya. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya dari teori behavioristik itu? Kelebihannya, yang pertama itu kelebihan dari teori behavioristik sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan dengan pembinaan yang diberikan secara terus-menerus sehingga akan membuat peserta didik itu paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Nah, itu adalah kelebihan dari teori behavioristik. Nah, untuk kekurangan teori behavioristik itu sendiri ialah pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Nah, artinya teori behavioristik itu hanya memusatkan guru sebagai media untuk belajar. Nah, itu tadi adalah analisis untuk teori belajar behavioristik. Untuk kekurangan dan kelebihannya. Sekarang kita akan membahas teori belajar kognitif untuk menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Nah, teori belajar kognitif adalah perilaku seorang yang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Kalau begitu, apa sih kelebihan dan kekurangan teori ini? Kelebihannya ialah teori kognitif dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Teori ini juga dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Karena apa? Karena teori kognitif tadi lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Untuk kekurangannya ialah teori kognitif ini dianggap lebih dekat kepada psikologis belajar anak, sehingga penerapannya pada proses belajar anak tidaklah mudah. Nah, itu tadi adalah analisis untuk teori belajar kognitif, untuk kekurangan dan kelebihannya. Sekarang kita akan ke teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik itu ialah sebuah suasana pembelajaran yang saling menghargai dengan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan pendapat atau gagasan yang dilakukan oleh siswa atau siswi tersebut. Artinya pada teori belajar humanistik ini pembelajaran itu akan melibatkan semua orang. Artinya bebaslah untuk berpendapat. Apa yang ada di pikiran kita boleh mengutarakannya asal sesuai konteks dalam pembelajaran tersebut. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari teori humanistik ini? Untuk teori humanistik itu banyak kelebihannya. Salah satunya adalah keterlibatan peserta didik di dalam berbagai aktivitas di sekolah dan
lebih adanya kemampuan hidup bersama, adanya komunikasi antar sesama di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Nah, tadi untuk mengungkapkan pendapat kita masing-masing tentang suatu hal yang sedang dibahas. Untuk kekurangannya, teori ini bersifat individual. Proses belajarnya tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Baik, sekarang kita akan beralih ke teori belajar konstruktivisme setelah tadi kita menganalisis kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik. Apa sih teori konstruktivisme itu? Nah, teori belajar konstruktivisme ialah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari, sehingga mengacu peserta didik untuk selalu aktif sehingga meningkatkan kecerdasan mereka. Untuk kelebihan dari teori konstruktivisme ini ialah dapat melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam pembelajaran. Ya, untuk yang kedua, kita dapat menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan memiliki kreatifan yang besar. Itu tadi adalah kelebihan dari teori belajar konstruktivisme. Untuk kekurangannya sendiri, karena di sini guru hanya sebagai fasilitator untuk murid-muridnya, sehingga siswa ini dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa itu tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan, sehingga menyebabkan mixonespis atau konstruksi ini menanamkan agar siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini dapat berbanding dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para ilmuwan, sehingga akan berbanding terbalik dari pengetahuan-pengetahuan yang lalu, karena mereka bersifat kreatif dalam pembelajaran itu, dan mereka akan bertindak aktif, diharuskan aktif, karena tadi guru hanya sebagai fasilitator untuk menjembatani dari siswa ke siswa lain, siswa ke materi, dan untuk melancarkan kegiatan seperti diskusi. Itu adalah tugas guru di dalam teori konstruktivisme ini, hanya sebagai fasilitator murid. Yang akan kita bahas selanjutnya ialah teori belajar Gestalt. Setelah kita mendengar analisis untuk teori belajar konstruktivisme, kita akan ke teori belajar Gestalt. Apa sih teori belajar Gestalt itu? Teori belajar Gestalt lebih melihat manusia sebagai individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kelebihannya, teori Gestalt lebih menekankan akan pentingnya pengertian dalam mempelajari sesuatu, maka akan berhasil dalam mencapai tujuan dalam proses belajarnya. Dan teori Gestalt ini menangani masa lampau dengan membawa aspek-aspek masa lampau yang relevan ke masa sekarang, sehingga teori Gestalt menolak mengakui ketidakberdayaannya sebagai alasan untuk tidak berubah. Untuk kelemahan teori Gestalt ialah teori Gestalt tidak berlandaskan pada suatu teori yang kokoh. Teori Gestalt ini cenderung anti-intelektual dalam arti kurang memperhitungkan faktor-faktor kognitif. Dan teori Gestalt ini menekankan tanggung jawab atas diri kita sendiri, tetapi mengabaikan tanggung jawab kita kepada orang lain. Sekarang adalah teori kecerdasan ganda. Kita akan menganalisis
kelebihan dan kekurangan dari teori kecerdasan ganda. Untuk teori kecerdasan ganda adalah potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, berinteraksi dengan manusia lain yang di dekat kita. Yang pertama itu ada kelebihannya. Teori ini mampu mengeksplorasi semua kecerdasan manusia, baik potensi yang ada di dalam otak kiri dan otak kanan. Sehingga teori kecerdasan ganda mempunyai dampak kompeten yang masing-masing dapat dioptimalkan melalui latihan. Untuk kekurangan dari teori kecerdasan ganda ini ialah teori kecerdasan ganda ini kurang memperhatikan moral. Nah, padahal moral merupakan aspek penting selain kecerdasan otak. Sekarang kita akan membahas teori belajar sosial. Untuk teori belajar sosial itu dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut teori ini, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan. Nah, untuk kelebihan dari teori belajar sosial ini ialah lebih menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Kekurangan dari teori belajar sosial ini ialah jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat sebagian individual yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif. Nah, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Itu tadi adalah analisis dari teori belajar sosial. Sekarang kita masuk ke teori belajar sosiokultural Vygotsky. Teori belajar sosiokultural Vygotsky ini ialah menekankan bahwa perkembangan manusia adalah sesuatu yang tidak boleh terpisahkan dengan berbagai jenis kegiatan sosial dan budaya. Kelebihan dari teori ini ialah teori ini dapat mengurangi kesenjangan antara siswa dengan siswa lainnya, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah karena tidak memiliki kesenjangan antara siswa dan siswa lainnya, sehingga mudah untuk berkomunikasi. Teori ini juga memberikan kesempatan yang lebih pada siswa untuk saling berinteraksi antara satu sama lain. Nah, untuk kekurangan dari teori ini ialah teori ini terbatas pada pelaku yang tampak, proses-proses belajarnya kurang tampak. Sukar diamati secara langsung. Teori ini walaupun tadi siswa saling berinteraksi, tapi terkadang teori ini juga sukar diamati secara langsung. Karena proses-proses belajar yang kurang tampak atau kurang kelihatan dari segi-seginya. Nah, itu tadi adalah untuk analisis dari teori-teori belajar yang kita pelajari. Dari teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik, teori belajar konstruktivisme, teori belajar Gestalt, teori belajar kecerdasan ganda, teori belajar sosial, hingga teori belajar sosiokultural Vygotsky. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.